Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman Masjid Air, Basirah dan peserta kafilah yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar maklumat. Insya Allah pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-19, kita masih melanjutkan tentang bab keempat, yaitu siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum siwak, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata yata'akkad, kapan siwak itu sangat dianjurkan. Syekh mengatakan wa yata'akkadu 'indal wudu. Siwak itu sangat dianjurkan ketika wudu. Wa 'inda alintibahi minan naumi. Yang kedua, ketika seorang bangun dari tidur. Wa 'inda taghayyuri raihatil fam. Yang ketiga, ketika bau mulut sudah berubah. Wa inda qiraatil Qur'an. Yang keempat, ketika seorang membaca Al-Qur'an. Wa inda sholati. Yang kelima adalah ketika seorang melaksanakan sholat atau sebelum melaksanakan sholat. Wa kadzalika inda dukhulil masjidi wal manzili. Yang keenam, begitu juga saat seorang memasuki masjid atau memasuki rumah kita, itu sangat dianjurkan untuk bersiwak sebelum masuk. Li haditsil Miqdam bin Syuraih. Hal ini berdasarkan hadisnya Miqdam bin Syuraih an abihi, dari ayahnya. Qala, beliau mengatakan, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Qultu, isi pertanyaanku, bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk rumah biasanya memulai dengan apa? Dengan kata lain, dengan apa biasanya Nabi memulai sebelum masuk rumah? Atau dengan kata lain juga, apa yang dilakukan Nabi sebelum masuk rumah? Mudahnya seperti itu. Qalat, maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab, bis siwaki, dengan siwak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketujuh, wa yata'akkadu kadzalika inda tulis sukuti. Dianjurkan juga atau sangat dianjurkan ketika seorang sudah banyak diam, enggak mengucapkan kata-kata, puasa bicara sudah lama. Kemudian yang kedelapan, wasufroti al-asnani, ketika gigi sudah menguning, sudah ada sisa-sisa makanan banyak. Lil ahadis as-sabiqah. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang telah lalu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Bahkan yang kesembilan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun sholat malam, beliau yashusu. Maksudnya yashusu itu artinya menggosok-gosok gitu, menggosok-gosok fahu, mulut beliau, dengan as-siwak. Maksudnya ya digosok-gosok, dibersihkan, bersiwak sebelum sholat malam. Wal muslimu ma'murun indal ibadati wat taqarrubi ila Allah an yakuna ala ahsani halin minan nadhafati wat taharati. Dan seorang muslim itu diperintahkan saat hendak melaksanakan ibadah atau melakukan pendekatan diri kepada Allah, hendaknya dia berada dalam keadaan yang paling bagus dari bentuk kesucian dan kebersihannya. Ini tentang kapan siwak itu sangat dianjurkan. Jadi kalau kita ringkas, di sini ada 9 tempat dianjurkan untuk melakukan siwak.
untuk membersihkan gigi. Yang pertama adalah ketika wudhu, yang kedua ketika bangun dari tidur, yang ketiga ketika mulut kita sudah berubah baunya, yang keempat ketika membaca Al-Quran, yang kelima ketika sholat atau hendak sholat, yang keenam ketika masuk masjid atau masuk rumah, kemudian yang ketujuh adalah ketika kita banyak diam, yang kedelapan ketika gigi sudah menguning, sudah banyak sisa-sisa makanan, habis makan tahu, habis makan tempe, habis makan sayuran. Yang kesembilan adalah ketika bangun sholat malam. Kenapa kok dianjurkan? Karena seorang muslim dituntut atau diperintahkan atau dianjurkan untuk berada dalam kondisi terbaik saat hendak ibadah dari sisi kesucian dan kebersihannya. Begitu, wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.